Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita lanjut lagi vlog. Ini ada produk dari Acer. Setelah kemarin kita vlog Acer Intel Core i5 generasi 10. Nah, sekarang kita ready produk baru ya teman-teman. Nah, kita akan unboxing. Ini adalah di Acer dengan A314 strip 35, tambah serinya berapa Mas? Dengan C80W. C80W. Monggo langsung buka saja. Oke, itu adalah produknya. Ini adalah kelas entry level. Nah, sekarang ini sudah hemat harga ya. Kemarin pas puasa harganya naik. Nah, yang sekarang itu agak turunnya agak banyak banget. Nah, itu bisa dilihat itu bawaannya, dan ada tukar garansi, dan garansi ini adalah 1 tahun. Terus itu bawaan antivirusnya. Terus ada juga itu buku dari Acer Aspir. Ditutup suaranya berisik ya. Oke. Yang di belakangnya itu gimbing ya. Nah, belum kita vlog. Oke, itu adalah chargernya. Oh, itu ada tambahan. Sepertinya ini bisa ditambah ya untuk penyimpanannya. Berarti di situ ada SSD mungkin. Oke, itu penambahan harddisknya. Terus ada chargernya. Itu adalah tasnya. Diketok lang. Rotor ini. Nah, langsung ke laptopnya. Oke, suaranya silver ya teman-teman ya. Di seri ini adalah ada yang warna hijau dan ada yang pink. Nah, ini warnanya adalah silver ya. Ada 3 pilihan warna. Yang kita vlog adalah warna silver. Itu masih tercycle ya, dan garansi 1 tahun. Itu bisa dilihat untuk oke, pembungkusnya coba kita lihat. Oke, akan kita tes ya untuk kecepatan kinerjanya. 1, 2, 3. Yuk, sudah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas. Unit komputer Magelang menjangkau Indonesia. Oke teman-teman ya, setelah kemarin kita pernah review Acer, nah sekarang kita akan review Acer lagi ya teman-teman. Nah, ini adalah produk dari Acer yang keluaran di tahun ini ya teman-teman, dan kemungkinan kemarin-kemarin juga pernah dikeluarkan, tapi kita akan ngevlog produk baru ya. Gimana setelah tadi teman-teman melihat? Nah, itu adalah kilasan dari kita unboxing dari produk Acer dengan Acer Aspir 3 dengan A314 strip 35 C80W. Itu adalah produknya, bisa dilihat ya teman-teman ya, unboxingnya. Nah, ini adalah merupakan kategori produk dari Acer kelas entry level, di mana laptop ini adalah dulunya dipasarkan di harga 6 jutaan. Nah, sekarang mulai turun ya teman-teman, di kisaran 5 jutaan. Jadi sebelum puasa itu masih tinggi ya, sekarang turun lagi. Jadi pupung kesempatan, nah cari laptop sekarang ya, untuk barunya sudah mulai turun. Mungkin dikarenakan di sekolahan sudah banyak yang masuk ya. Kalau kemarin waktu daring itu kan banyak yang di rumah, jadi kebutuhan laptop meningkat, banyak permintaan, tapi stoknya sedikit, akhirnya dinaikkan, dan sekarang sudah mulai harganya turun. Ini di harga kisaran 5 jutaan. Oke, langsung saja teman-teman, produk yang kita review adalah dari Acer Aspir 3 A314 strip 35 ya.
Dan laptop ini mempunyai varian warna berbeda-beda. Yang kita vlog ini adalah warnanya adalah silver, nanti itu bisa diperlihatkan ya tadi kilasannya. Dan yang lainnya ada varian warnanya hijau dan ada juga warna pink. Kebetulan yang kita review adalah silver. Tapi pada dasarnya sama. Itu masalah warna selera dari para pembelinya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Spesifikasinya adalah sebagai berikut, di mana prosesor ini adalah dengan Intel N5100 atau Celeron 5100 quad core. Dia adalah dari 1,1 GHz up to-nya yaitu sampai ke 2,8 GHz, 4 core prosesor 4 thread. Jadi produk ini adalah berjenis dari keluarga Jasperlake ya teman-teman ya. Adalah merupakan pembaruan dari prosesor-prosesor sebelumnya. Nah, nanti kita akan bahas ya, sebenarnya prosesor ini setara dengan apa. Nah, sebelum teman-teman mengetahui, alangkah baiknya kita bacakan spesifikasinya terlebih dahulu. Nanti kita akan komparasikan dari benchmarknya dan apakah laptop ini cocok dipergunakan untuk game, baik tidak. Nanti kita lihat di sini ya teman-teman. Terus kemudian untuk RAM-nya di sini adalah menggunakan 4 GB dengan ada 2 slot di dalamnya. Nanti kita perlihatkan ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengaktifkan dual channelnya, teman-teman tinggal nambahkan 4 GB jadi 8 GB atau bisa menambahkan dari 8 ke 8. Nah, di sini RAM bawaannya adalah 4 GB DDR4, terdapat 2 slot dan maksimalnya yaitu sampai ke 16 GB DDR4 dengan 2400 MHz. Jadi itu buat teman-teman yang mau mengupgrade bisa sampai ke 16 GB. Terus kemudian di sini adalah menggunakan SSD NVMe dengan 256 GB. Jadi cukup keren ya teman-teman ya. Di sekarang laptopnya adalah sudah bermunculan karena di laptop-laptop sekarang OS-nya makin upgrade ya, dari Windows 10 ke Windows 11. Nah, otomatis butuh penyimpanan storage yang bagus ya. Nah, ini adalah ditanamkan SSD NVMe. Sudah kita tahu bahwa intinya SSD itu sudah bukan barang langka, sudah membaji familiar lah. SSD itu adalah terkenal kecepatannya ya teman-teman. Nanti kita akan uji ya di booting startup-nya awal. Nah, ini adalah menggunakan SSD 256 GB dan jika teman-teman masih kurang, nah itu tadi waktu awal unboxingnya sudah bisa dilihat ada kilasan, ada tambahan harddisk ya, slot. Nah, itu di situ nanti bisa ditambahkan harddisk ya teman-teman untuk sebagai penambahan dari penyimpanannya. Jadi di samping ada SSD sudah terdapat slot harddisk dan jika jangka panjang teman-teman kepingin menambahkan memorinya atau penyimpanannya menjadi banyak, silahkan tambahkan harddisk sendiri. Dan produk ini adalah bergaransi 1 tahun ya teman-teman ya untuk barunya. Kemudian untuk LED-nya di sini menggunakan 14 in ya dengan resolusi HD dari 1366 kali 768 pixel anti glare. Nah, jadi di sini adalah merupakan LCD yang baik. Jadi kalau ditekuk itu apa ya, anti cahaya, radiasi, anti glare ya. Terus kemudian bawaan program yang ada di sini adalah dia menggunakan Windows 11 dan sudah terdapat juga diperlihatkan itu ada logonya. Di situ ada menggunakan Office 2019 ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya di keyboard. Nah, sisi keyboard. Kalau kemarin varian yang kemarin yang kita vlog di Intel Core 5 generasi 10 menawarkan dengan keyboard backlight atau nyala putih. Kalau di sini keyboardnya adalah B biasa saja. Jadi tidak menggunakan fitur backlight ya di sini ya. Itu yang di seri ini. Dan laptop ini bodinya adalah menurut saya slim. Nah, dia jadi hampir persis dengan yang seri kemarin ya. Ini adalah di Acer Aspire 3 dengan A314-35 itu hampir sama yang kemarin yang di Intel Core 5 generasi 10 ya teman-teman ya, dengan Acer Aspire 5. Di bobotnya ini adalah kisaran 1,4 sampai 1,5 kg. Jadi nggak begitu berat-berat amat. Terus kemudian sisi konektivitas. Nah, kita bahas yang di sebelah sisi kiri ya teman-teman. Nah, di sisi sini di sini ada.
Nah, itu kita bisa lihat dari atas dulu ya teman-teman. Ada DC in, nah itu chargernya masuk di situ, dan ada RJ45, terus ada HDMI, terus ada juga ada HDMI dan ada USB. Jumlahnya di sini ada 2, adalah 3.1, jumlahnya 2. Jadi DC in, RJ45, HDMI, USB 3.1, 2 unit. Kemudian untuk yang sisi kanannya, yaitu dia ada pengunci yang di sebelah sini ya teman-teman, itu bisa dilihat. Terus ada juga port USB itu 1 kali. Terus ada juga audio jack, jadi nanti masuk di sini ya untuk headset. Nah itu bisa masuk di sini, atau speaker masuk di sini. Dan audio itu masuk di sini. Terus yang kemudian untuk speakernya bisa kita perlihatkan, itu adalah slide-nya. Dia ada di bawah sini ya teman-teman ya. Nanti kita perlihatkan. Nah ini sisi sini, sisi kanan dan sisi kiri ke bawah. Jadi seperti yang kemarin, intinya jaga kebersihan, jangan sampai kena staples ya, enggak mudah pecah. Nah itu di sisi speakernya. Dan suaranya menurut saya adalah suara yang sangat keren. Di speaker ini menggunakan Acer True Harmony ya. Jadi teman-teman bisa rasakan kenyamanannya dari produk ini ya teman-teman. Terus kemudian di sini baterainya bertahan berapa jam? Nah di sini kalau dalam analisa di sini barunya adalah menggunakan dual cell 3220 mAh. Jadi sudah banyak yang mereview produk ini ya. Sebelum ini itu ada yang memanjer atau membuktikan dia bermain YouTube itu bisa sampai 9 jam. Berarti jos ya. Bisa dikatakan, kalau menurut saya mungkin standby-nya 10 jam lebih ya. Nah itu ada yang bisa teman-teman cari referensi yang lain-lain dari kita ya teman-teman. Itu udah ada yang menguji. Jadi kita nggak menguji secara baterainya lamanya berapa, tapi sudah ada yang banyak membuktikan untuk penggunaan biasa YouTube itu bisa sampai bertahan 9 jam. Cukup istimewa ya. Karena kenapa? Karena di dalam produk ini diprosesor dengan quad-core seri 1,1 sampai up ke tadi 2,8 GHz. Ini adalah TDP-nya cukup rendah, dia menggunakan 6 watt. Nah ini alasannya kenapa baterainya jadi lama. Jadi ya pengaruhnya biasanya kalau TDP rendah itu baterainya awet ya teman-teman ya. Coba nanti kita lihat ya, ini sekuat apa ya. Nanti kita akan komparasikan juga. Oke, untuk yang selanjutnya, jadi bobot sudah ya, kisaran 1,4 kilo. Terus untuk bezelnya cukup tipis, itu hampir sama dengan yang kemarin. Oke teman-teman ya, untuk selanjutnya adalah masalah kipas. Nah di sini, kipasnya di sini bawah dan ada di sini. Untuk pembuangannya ya, kalau teman-teman mau mengupgradeable-nya harus hati-hati, usahakan itu segelnya itu jangan terbongkar ya teman-teman. Nah ini adalah dari wacana kita, karena kalau terbongkar biasanya harganya jadi turun kalau seandainya mau dijual lagi. Nah laptop ini sudah bisa dilihat ya, ini adalah bawaannya, ada dus, tas, dan ini produknya dan garansi 1 tahun. Touchpad itu ternyata sangat nyaman sekali ya, dia responsifnya itu sangat keren. Nah terus yang selanjutnya kita sambung yang speaker ya teman-teman ya. Ini kita melakukan pengujian di mikrofon, ternyata dia tes cukup peka sekali, itu bisa dilihat hasilnya. Dia cukup jelas dan mantap. Jadi buat teman-teman kalau mau ngobrol atau chatting dengan teman-teman, chatting dengan luar atau chatting dengan jarak jauh atau chattingan, bisa digunakan metode mikrofon ini untuk testing mikrofon 1 2 3 1 2 3 media komunikasi ya teman-teman. Jadi nggak usah pakai mic aja sudah jelas menurut saya itu di sini. Terus yang selanjutnya webcam. Nah seri ini adalah cukup lumayan jernih, dengan harga 5 jutaan bisa memperoleh hasil seperti itu ya. Itu adalah hasilnya. Terus untuk bezelnya cukup tipis, itu hampir sama dengan yang kemarin teman-teman ya. Ini adalah produk dari Acer yang akan kita ukur. Sekarang kita lihat panjang, lebar, dan nanti tingginya berapa, terus tipisnya berapa. Oke, langsung kita mulai. Ini di panjangnya ketemu berapa mas? 33 cm. 33 cm ya untuk sebelah sini. Terus untuk sini berapa? 23,5 cm. 23,5 ya untuk sini, 23,5 cm. Terus kemudian untuk tingginya
Yang ini 23,5 ya. Jadi tingginya adalah 23,5. Terus untuk sininya 33,5 cm. Terus yang sininya 33 cm. 33 cm. Kemudian untuk bezelnya coba kita lihat di situ. Ketemu berapa, Mas? 1 cm. Segini. Dari sini berapa? 1 cm. 1 cm. Ada enggak? Oh ya. Bezelnya adalah 1 cm ya. Terus kemudian yang di atas? Yang di atas berapa? 1,5 cm. Yang di atas 1,5 cm. Setelah pengukuran itu bisa dilihat. Sekarang yang selanjutnya adalah mengenai pengujian produk. Nah, itu sudah apa jane? Sudah selesai ya teman-teman ya. Langsung saja ke pengujian produknya. Nah, kita melakukan penganalisaan uji booting ya di sini. Itu waktunya didapat 14 detik. Kalau dibandingkan dengan yang seri kemarin tentunya lebih lama ini ya, karena ini juga prosesornya quad core. Kalau yang kemarin Core i5 Gen 10 itu sekitar 10 detikan ya, di sini 14 detik. Nah, kalau Core i7 yang kemarin yang di Asus itu berapa? Itu munculnya itu kisaran 7 sampai 8 detik. Jadi ini agak terlambat ya, tapi juga disesuaikan harganya dengan yang murah meriah. Menurut saya juga cukup menarik ya, dan sudah cukup cepat di sini ya. Terus kemudian kita uji dengan pengujian Cinebench R15. Nah, di sini Mas Wahyu tolong dilihat, mati enggak? Enggak. Nah, pengujian dengan Cinebench R15 itu kita lihatkan datanya di renderannya. Itu didapat 257 CB. 257 CB. Kita melakukan pengujian 2 kali, dia 257 CB ya, mendapat 257 CB. Nah, kalau direngkengkan ini setara dengan apa? Nah, kita pernah melakukan pengujian di AMD Athlon ya dengan seri 3150U. Nah, ini adalah seimbang ya. Nanti kita akan tampilkan ya di seri YouTube kita, yaitu sama dengan 257 CB. Nah, kalau dibandingkan dengan Intel yang lainnya, core setara apa? Nah, ini masih melebihi dari Intel Core i3 generasi ke-7 ya, teman-teman. Nah, di seri i3 7020 masih melebihi, masih agak jauh. Tapi kalau disandingkan dengan Intel Core i3 generasi ke-8 yang seri i3 8130U, dia masih tertinggal kisaran 5-10%. Jadi intinya yang di i3 itu yang generasi 8, nanti kita lihatkan datanya, itu di angka 280-an ya, sedangkan di sini adalah 250-an. Oke ya, dari sisi kecepatan prosesor sudah kita lihat. Nah, terus yang selanjutnya kita mengadakan juga dari Cinebench R15. Kita penasaran dengan FPS-nya ya. Di bawaan ini adalah ada Intel dengan UHD Jasper Lake ya, di serinya ini ya. Kita melakukan analisa di situ, mendapat di Cinebench R15 FPS-nya adalah 25,18 FPS. Jadi lumayan ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan uji di game apakah dia cocok atau tidak. Nah, itu sudah ya dari kita ya. Sekarang terus yang selanjutnya pengujian di Premiere Pro. Nah, itu tadi sudah bisa dilihat untuk hasil pengujian rendernya. Nah, itu kisaran saya agak lupa ya tadi. Nah, itu nanti kita perlihatkan untuk pengujian Premiere Pro-nya. Yuk. Windows M. Oke. Wis 1 2 3. Pilih pira mau? 90. Ora ketok ya. Iki sing ketok. Geling-geling. Sing ketok. Bisa. Tiga head sih orang. 3 head. 3 head. Iya. Screenshot era apa? Yesus. 2,5 ya. Berjalan di 2,2 lebih ya. 2 lebih. Besok game ngecek ngono kuwi wen per anu to. Wis 1,7 1,6 menit.
Pengujian game. Nah, tadi sempat kita lakukan pengujian, kita uji di Battlefield 3. Nah, apakah laptop ini bagus sudah bisa dilihat, itu kita tampilkan. Ternyata produk ini adalah kurang cocok buat ngegame ya. Itu di Battlefield 3 dia tidak mendukung, itu FPS-nya sangat lemah. Jadi produk ini kalau digunakan di desain grafis menurut saya lebih cocok ya, atau editing foto, nah itu lebih cocok, atau mungkin video juga masih bisa, namun dengan asalkan durasi-durasinya jangan terlalu panjang-panjang. Jadi ini menurut saya bisa digunakan untuk multimedia, tapi kalau ngegame kurang cocok. Dan kita juga melakukan pengujian di PS 2017, nah itu adalah settingan low. Menurut saya ini bisa ya, karena di seri ini adalah pembaruan dari seri yang Intel UHD dengan yang seri-seri Gen 8. Nah, karena yang kemarin juga generasi Gen 8 dia mendapat 60 fps. Namun sayangnya kita nggak menampilkan karena kita mungkin belum menemukan ngasih ngeblank ya. Ini mungkin di Windows 11-nya yang kurang cocok atau bagaimana. Atau mungkin akan kita tampilkan di seri season berikutnya ya, untuk fokus gamenya sendiri. Karena kalau menurut saya seri ini adalah cocok digunakan PES 2017, itu settingan low biasanya mendapat 60 fps. Tapi kalau untuk game-game yang lainnya kurang, karena game-game yang lainnya itu ada settingan hacknya juga, seperti kayak tadi yang kita uji di Battlefield 3. Jadi pilihannya tergantung Anda sekalian. Mantapkah beli laptop ini? Nah, ini di kisaran harga dengan 5 jutaan. Nah, teman-teman bisa didapatkan di toko-toko terdekat ya, yang resmi dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari kita, semoga bermanfaat. Tunggu video berikutnya. Batas sendiri 10 menit. Komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi.